Siapa yang melakukan inovasi di bidang kejahatan? Jelas bukan aparat penegak hukum. Inovasi kejahatan itu dilakukan oleh pelaku kejahatan. Kita misalkan ke Eropa, ke Australia, mana ada sih ada orang naik sepeda motor nggak pakai helm? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Tapi begitu sampai Bali, kenapa kemudian nggak pakai helm gitu? Orang yang sama. Orang yang sama. Dan ketika dihentikan oleh Pak Polisi ini malah marah-marah gitu. Misalkan kita bicara korupsi. Di Indonesia itu dimungkinkan ada orang di OTT bisa 2 kali. Itu tuh sebenarnya memalukan. Ini termasuk serious crime soalnya ya, korupsi itu ya. Ini sekali kena itu harusnya cacat seumur hidup gitu. Harusnya tidak punya akses lagi ke sini. Lah kok ini kok ada kasus yang mana OTT bisa sampai 2 kali. Yang bersangkutan jadi pejabat publik, kena OTT, menjalani hukuman, keluar, jadi pejabat publik lagi, kena OTT lagi. Saya dulu mikirnya, ini apa sih ngejar-ngejar orang ngambil ikan gitu ya. Nggak taunya musuhnya gede-gede justru di situ. Iya. Karena apa? Maksudnya adalah transnational organized crime. Ada Bu Susi, baru Panting, terus kemudian ada di belakangnya ada kapal yang gede itu Silver Sea, 2.200 gross ton. Itu bisa lewat samudra apapun bisa. Dulu bisa lolos dari beberapa otoritas, tapi sampai di Satgas 115 nyerah mereka. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi bersama saya awal Rizky kali ini mengundang seorang tamu, kawan saya, seorang pakar, Dr. Rimawan Pradiptya. Assalamualaikum Mas Rimawan. Waalaikumsalam Mas. Saya manggilnya Mas ya, nanti pemirsa biar panggil Bapak. Mas saja. Beliau ini saudara-saudara bisa cari nanti di mesin pencarian, dan beberapa kali kita lihat juga pernah di TV, adalah pakar yang agak unik ya. Biasanya kalau ekonom itu kan ahli ekonomi makro, ahli fiskal gitu, semacam itu. Ini adalah ahli tentang kriminal ya, tapi bukan kriminolog. Ini ahli ekonomi di bidang economics of crime kan, kurang lebih begitu. Nah, kita ingin di sesi ini ya memperoleh gambaran dari Mas Rimawan. Mas Rimawan, pemirsa kami ini ya insya Allah pemirsa yang ya sebenarnya sudah terpelajar semua, tapi untuk hal ekonomi kita makin mau mendalami. Dan ini salah satu bidang yang agak susah mencari literatur bahasa Indonesianya atau beritanya kan. Betul. Nah, karena itu kita mengundang Mas Rimawan ini. Jadi ini saya dapat beberapa potongan slide. Ini slide dari Mas Rimawan di beberapa kesempatan sudah izin beliau. Saya cuma untuk memberikan gambaran ke pemirsa. Ini salah satu slide beliau, ini menjelaskan apa itu economics of crime dalam konteks 2 sisi ya. Ini ada law, criminal justice, ada economics. Nanti biar dijelaskan. Yang kedua, ini kalau ini material dari paparan, bukan material dari economics of crime kan, tapi terhubung. Jadi kira-kira bagaimana beliau membedakan antara serious crime dengan yang other crimes, lalu dengan Indonesia kaitannya, arti pentingnya membahasnya gimana. Ada lagi, nah ini pembagian yang digambarkan di paparan beliau bahwa secara keseluruhan ada kejahatan, ada yang serius di bagian kejahatan umum, ada yang extraordinary crime, kelihatannya korupsi termasuk sini mungkin loh ya, nanti kita dengar dari beliaunya. Lalu kejahatan itu dilihat dari sisi kejahatan terhadap rumah tangga, kepada bisnis, kepada pemerintahan. Ya. Next, nah kurang lebih ini dari beliau semua ini. Lalu masing-masing itu ada. Nah, ini yang kita pengen tahu juga nanti kan. Ibarat proses bisnisnya, kebiasaan kejahatan di masing-masing itu seperti apa. Nah, lalu ini kan apakah mungkin tentu mengeliminasi, mungkin bukan menghilangkan ya, mengurangi kejahatan itu, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kurang lebih kami itu pengen tahu secara gambaran umum apa itu ilmu ekonomi tentang kejahatan kan. Kalau bahasa Indonesia kan begitu ya. Apa studinya itu seperti apa sih? Terus gunanya apa kalau untuk berbangsa? Silakan Mas Rimawan, kita dapat penjelasan. Terima kasih Mas Awalil. Ini terima kasih ini atas undangannya ini. Langka diundang Mas Awalil ya begini. Saya dulu adik kelasnya Mas Awalil. Jadi law ini kan sebenarnya economics of crime itu, atau ilmu ekonomi kejahatan itu kan sebenarnya bagian dari law and economics. Jadi ini law and economics. Jadi ilmu hukum dan ilmu ekonomi ini menyatu menyatu. Jadi kalau cara pandangnya bagaimana? Ini adalah cara pandang ilmu ekonomi terhadap fenomena-fenomena hukum.
fenomena hukum. Ya, hukum itu kan bisa hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, macam-macam. Pertanyaannya adalah bagaimana teori ekonomi melihat fenomena ini, gitu. Ya. Nah, khusus untuk di Indonesia yang kita coba kembangkan, kalau di luar negeri itu banyak sekali analisis terkait dengan hukum perdata. Ya, tapi kalau di Indonesia, ketika saya balik ke Indonesia, saya memikirkan apa sih yang kita butuhkan gitu. Jadi kita lebih banyak fokus, kami kebetulan karena datanya lebih banyak, itu malah justru di serious crime. Oh, serious crime. Dan korupsi itu adalah bagian dari serious crime. Organized crime itu bagian dari serious crime. Oh, serious crime. Ya, kalau extraordinary crime itu sudah nantinya masuk ke genosida dan lain sebagainya. Jadi sudah berbeda lagi. Ya. Nah, kalau kebanyakan rekan-rekan, ya, kalau rekan-rekan yang di luar negeri kebanyakan masih di general crime ya. Theft, orang nyolong, nyuri mobil dan lain sebagainya. Itu penting juga ya. Itu penting juga gitu. Tapi kalau di Indonesia kebutuhannya kayaknya lebih ke serious crime, lebih ke organized crime. Jadi ya alhamdulillah beberapa kali diminta oleh KPK misalkan membangun metodologi menghitung tentang perhitungan biaya sosial korupsi misalkan. Juga dulu tergabung dalam Satgas 115 sebagai dengan almarhum Bang Faisal Basri waktu itu untuk anti illegal fishing gitu. Nah, awalnya dulu saya diajak anti illegal fishing ya, saya nggak paham illegal fishing nggak apa. Dulu diminta oleh Pak Mas Ahmad Santosa gitu. Terus saya bilang, wah Bang, saya taunya korupsi Bang, kalau illegal fishing nggak tahu gitu. Ya udah gabung aja. Saya pikir yang namanya illegal fishing, saya dulu mikirnya ini apa sih, ngejar-ngejar orang ngambil ikan gitu ya. Nggak taunya musuhnya gede-gede justru di situ. Karena apa? Maksudnya adalah transnational organized crime. Organized crime ya. Transnational organized crime. Ya. Jadi beberapa misalkan kalau ada rekan-rekan sekalian melihat ada Bu Susi baru panting, terus kemudian ada di belakangnya ada kapal yang gede itu Silver Sea. Silver Sea itu 2.200 gross ton. Itu bisa lewat samudra apapun bisa. Nggak bisa dikejar kalau udah masuk samudra. Ya, jadi dulu bisa lolos dari beberapa otoritas, tapi sampai di Satgas 115 nyerah mereka. Nah, ini hal yang menarik ya, yang kita bisa. Jadi kita melihat bagaimana, mengapa sih orang melakukan kejahatan gitu. Lalu apa sih yang membuat orang menjadi taat terhadap hukum gitu. Nah, itu yang analisisnya adalah seperti itu. Dua sisi ekstrim itu ya. Dua sisi ekstrim. Jadi ketika kami kan di UGM, kami sudah memiliki konsentrasi ini untuk MSc in Crime Economics. Sudah ada konsentrasinya. Sejak 2009 Mas, sebenarnya. Sejak 2009. Dan waktu itu saya masih ingat ada pertanyaan dari Profesor Zaki Baridwan ketika kami mengusulkan konsentrasi ini. Waktu itu di Senat, beliau tanya begini, Wan, ini kamu mau ngajari orang melakukan menanggulangi kejahatan atau ngajari kejahatan gitu ya. Ya saya bilang, wah mohon maaf ya Prof. Itu begini. Jadi kalau boleh saya jawab. Boleh saya tanya satu hal. Siapa yang melakukan inovasi di bidang kejahatan? Pelaku kejahatan ataukah aparat penegak hukum? Jelas bukan aparat penegak hukum. Inovasi kejahatan itu dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sehingga pola pendekatan kami itu adalah learning from offenders. Belajar dari si pelaku kejahatan. Istilahnya learning from offenders. Sehingga kita bicaranya kasus per kasus dan cara berpikir mereka bagaimana. Dari situlah kemudian aparat itu bisa digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan kejahatan. Nah ini agak berbeda sehingga kemudian ini kan ditanya loh itu kok ekonomi kejahatan berarti nanti dikasih tahu nih cara-caranya bagaimana. Bukan begitu gitu ya, tapi kita ingin memahami mengapa orang melakukan itu dan lalu bagaimana kemudian menanggulanginya, bagaimana cara mencegahnya. Nah, jadi kuncinya tadi ilmu ini pertama pengen mempelajari mengapa orang melakukan kejahatan kan gitu yang lalu kan ada orang yang nggak melakukan kejahatan juga, mengapa juga dia tidak melakukan kejahatan, kan begitu. Lalu kalau saya tidak salah tangkap, kalau dari perspektif ilmu ya kan kita kan ini ilmu kan, kalau case-case itu dalam rangka untuk menguji hipotesa atau membentuk hipotesa kan seperti itu ya dilakukan. Nah sejauh ini itu pendekatannya yang utama untuk mempelajari perilaku itu dari sisi
ilmu ekonomi kejahatan ini seperti apa, Mas? Ya, jadi kita menggunakan, kalau standar di teori ekonomi kan kita bisa menggunakan decision theory. Oh, decision ya, theory. Decision theory bisa menggunakan game theory. Oke. Gitu. Nah, sekarang yang sudah muncul juga itu adalah menggunakan behavioral. Oh, 3 sudah. Jadi ya. sudah 3. Jadi masuk ke melihat ke behavioral. Karena kalau decision theory ataupun game theory itu lebih ke deduktif, lebih ke hitungan matematis sebenarnya. Tetapi ketika kita menggunakan behavioral approach itu kemudian melihat bagaimana perilaku-perilaku yang anomali istilahnya. Oh, bisa menyimpang juga ya. Menyimpang itu juga dimasukkan ke dalam analisis gitu. Saya kan lihat di paparan yang lebih utuh dari paparannya Mas Rimawan itu kan beberapa kata kunci saya lihat itu adalah bahwa ternyata pelaku kejahatan itu bertindak rasional dan berpikir rasional, benar nggak? Ini gimana menjelaskannya? Karena begini, karena kalau ya ini kita anggap aja, saya bukan ekonom ya, saya netizen itu kan saya ngeliatnya, dia jahat itu karena memang alatnya buruk, dididik buruk kan gitu. Dia juga udah tahu kalau maling ayam bisa dipukuli kan gitu-gitu di publik ini. Tapi ini kan kita bicara keseluruhan masalah. Nah, kok bagaimana memahami kalau yang paparan sampean bahwa itu mereka itu rasional sebenarnya? Betul. Jadi ini yang keberatan saya ketika saya selesai S3 waktu itu akhir 2007 balik ke Indonesia di 2008 lalu mendapati banyak orang mengatakan bahwa para koruptor itu melakukan korupsi karena moralnya tidak baik. Iya, ini menarik. Kan? Jadi kayaknya seolah-olah bahkan ada yang mengatakan bahwa korupsi itu sudah menjadi membudaya. Iya. Loh, saya tanyanya begini, sebentar, saya nggak sepakat dengan itu. Oke. Kenapa? Loh, kalau moralitas orang Indonesia dikatakan buruk, ada konsekuensinya berat. Iya. Apa itu? Setiap ada orang Indonesia di luar negeri pasti dikejar-kejar polisi. Loh, iya tahu moralnya buruk kok kan gitu kan. Iya. Ngakui lagi. Loh, kan, apalagi ketika dikatakan, oh ini moralitasnya buruk. Loh, berarti dimanapun ada orang Indonesia di luar negeri harusnya dikejar polisi dong. Iya. Faktanya nggak seperti itu. Saya ada rekan tuh namanya Mas Yanuar Nugroho itu pernah menjadi dosen teladan di Inggris. Loh, gimana ini orang Indonesia gitu kan? Banyak juga orang Indonesia yang lain itu yang menjadi champion di negara-negara itu gitu. Dan orang Indonesia kalau pekerja Indonesia itu disenangi ya kalau di luar negeri. Kenapa? Kerja keras, kita nggak pernah komplain. Murah senyum kan gitu kan? Loh, kok bisa kemudian suruh-suruh? Tapi kan pertanyaannya, kenapa kemudian kalau orang yang menarik itu kan begini? Kenapa sih kalau kita di luar negeri kita taat hukum, begitu sampai di Indonesia itu kok banyak melakukan pelanggaran? Nah, yang simpelnya saya berikan gambaran seperti ini. Oke, mari kita lihat ada 2 tempat yang menarik. Satu tempat itu adalah Cengkareng, yang kedua adalah Canggih. Mari kita lihat perilaku orang di Cengkareng dengan perilaku orang di Changi Airport. Begitu orang itu ada di Cengkareng, ya banyak orang kadang buang sampah masih sembarangan, ngerokok di sembarang tempat, ya macam-macam bisa dilakukan. Tapi pertanyaan saya adalah orang yang sama terbang dalam waktu 2 jam, begitu sampai ke bandara Changi Airport, kenapa menjadi law abiding citizen? Benar, ini pertanyaan kan? Bagus. Pertanyaannya kan begitu kan? Atau kita balik deh sekarang. Kenapa kalau ada, kan begini, kita misalkan ke Eropa, ke Australia, mana ada sih ada orang naik sepeda motor nggak pakai helm? Nggak ada bang, nggak ada. Tapi begitu sampai Bali, kenapa kemudian nggak pakai helm gitu? Orang yang sama. Dan ketika dihentikan oleh Pak Polisi ini malah marah-marah gitu. Kenapa seperti itu? Jadi intinya adalah ini bukan masalah moralitas, menurut saya. Ini adalah sistem. Sistem yang membentuk apakah kemudian kita akan berperilaku rasional atau tidak. Gitu. Nah, kalau kita ada di negara yang dengan sistem kelembagaannya yang bagus, ya kecenderungannya orang akan taat terhadap hukum. Gitu. Tapi kalau ini kemudian dilepaskan, tidak dijaga kelembagaannya, apa yang terjadi? Pelanggaran hukumnya pasti akan banyak. Ya, berarti kalau saya tidak salah tangkap, rasional itu kan artinya menyangkut
insentif dorongan untuk melakukan Exactly. sesuatu atau insentif untuk tidak Untuk tidak melakukan sesuatu ya. Ya, ya. Coba diberi gambaran Ya, kenapa jadi- di Indonesia masih kurang kuat Nah, itu. Jadi ini kan sebenarnya masuk ke dalam salah satu prinsip ilmu ekonomi ya, dalam pengambilan keputusan. Individual behavior is sensitive towards incentive. Wow. Perilaku individu itu sensitif terhadap insentif. Oh, Insentifnya kita ubah, perilakunya akan berubah. oke. Ya. Nah, kenapa di negara-negara maju itu orang tuh enggan melakukan tindak kejahatan atau tindak kejahatannya kecil? Karena sekali orang melakukan tindak kejahatan itu rentetannya panjang, Pak. Datanya dia itu akan ada di data kepolisian misalkan. Dan data kepolisian ini akan disebar kemana-mana. Dan kemudian apakah mudah bagi dia untuk mencari pekerjaan? Tidak. Tidak. Sampai segitu. Sampai segitu. Iya, bahkan ada ketentuan di beberapa negara-negara OECD misalkan untuk menjadi pekerja yang langsung bekerja langsung dengan anak-anak misalkan ya. Itu tidak boleh namanya ada di Sexual Offenders Database. Begitu namanya ada di situ, nggak akan mungkin bisa bekerja dengan anak-anak. Maksudnya bekerja dengan anak-anak itu siapa? Apakah harus guru? Tidak. Menjadi apa namanya? Orang Jawa mengatakan Pak Bon itu apa pekerja apa namanya penjaga sekolah itu. Ya, ya. Itu adalah bagian Oh, pekerja sekolah Pak, penjaga sekolah Pak. penjaga sekolah. Itu sudah harus masuk dicek di sana. Ya. Punya catatan itu enggak? Oke, oke. Pertanyaannya, Ya. kita punya sistem seperti itu enggak? Dan Gini. itu tadi bisa dipelajari kan Bisa dengan dipelajari. ilmu ini Ya. ya toh. Ya. Artinya kita tidak ingin juga mengatakan negara lain selalu lebih baik dari kita di Enggak, semua hal, enggak. tapi ini kan begitu ya kita Ya. lihat aspek-aspek itu. Nah, bisa nggak kita diberi contoh ini bahwa studi kan ini kan karena Ya. ilmu ekonomi kan pasti ada studi-studinya baik teori-teori tadi pasti ada dasar Ya. empirisnya. Jadi kita dikasih contoh-contoh studi perilaku apa atau bagaimana terkait dengan ini. Nah, Contoh- ini yang salah contoh satu yang biasa. Ya, salah satu yang menarik yaitu adalah mereka melihat tentang apa yang disebut dengan sentencing option. Jadi opsi-opsi atau pilihan-pilihan terkait dengan penghukuman. Oke. Ya, jadi misalkan kalau orang itu dipenjara gitu, dibandingkan dengan orang itu didenda, Mm-mm. atau bahkan dikatakan orang itu tetap dinyatakan bersalah tetapi dia dilepas, Mm-mm. rilis gitu ya. Iya. Itu reoffending behavior-nya bagaimana? Nah, ini ada, Pak. Ada Pola-pola kayak begini ada. Ada studinya. Ya? Ada studinya. Bahkan yang lebih menarik itu yang terjadi di Amerika. Bahkan mereka pernah melakukan itu orangnya di sidang. Tapi ini khusus untuk yang melakukan hukuman hanya pencurian Ya, begitu kejahatan begitu. Lalu kemudian hukumannya itu diminta untuk ngambil random. Oh, random. Iya, jadi apakah dia kena penjara 3 bulan, ataukah dia diminta bayar denda, atau dia release and discharge, meskipun dia tetap dinyatakan bersalah. Ada catatannya. Ya, catatan. Kemudian dilihat lagi 2 tahun kemudian reoffending behavior-nya bagaimana. Malah ada yang kayak begitu. Ya. Ya. Meskipun di Eropa nggak diperkenankan seperti itu. Itu kayak dijadikan kelinci dong. Karena kalau di Eropa itu dikatakan melanggar HAM dan lain sebagainya. Ya. Jadi hasilnya itu lalu distudi ya. Ya, ada studinya. Ya. Dari berbagai studi secara umum tentu saja. Itu yang lebih mendorong orang untuk melakukan kejahatan itu apa kira-kira? Ya, orang melakukan tindak kejahatan karena benefit atau expected asa untuk melakukan asa manfaat melakukan kejahatan itu lebih tinggi daripada asa biayanya. Ya. Jadi ketika itu yang terjadi, orang itu berpikir Bang sebenarnya. Orang melakukan tindak kejahatan itu, kalau saya melakukan kejahatan nih, ini berapa nih kira-kira nanti kemungkinan saya tertangkap kan gitu ya, hukumannya seperti apa gitu ya. Lalu saya dapatnya apa? Orang berpikir itu. Ini buat pemirsa ilmu ekonomi ini memang unik. Dari itu tidak hanya di field ini, tidak hanya di studi ini, memang jangan nanti dibantah oleh netizen. Masa dia berpikir? Jadi yang dimaksud dengan berpikir itu kan holistik, dia tidak mungkin rinci begitu. Tetapi seandainya ditanyain, dia sebenarnya punya pikiran itu. Tapi pasti pertimbangannya kan seketika tuh, tak gitu ya. Nah, jadi kalau menurut studi yang di Mas Rimawan dan
para ahli seperti ini sudah jelas kejahatan itu ada pertimbangan rasional. Ada pertimbangan rasional. Ya tentu ada pengecualian ya, orang mungkin Ya. yang paranoid itu jangan dihitung. Ini kan Ya. secara umum ya. Ya. Nah, yang kedua, dia juga menghitung tuh risikonya kan. Risikonya. Nah, salah satu risiko itu kan ketangkap, dihukum, dan tadi sudah ada uji cobanya. Ya. Terus berarti kan studi ini juga mencangkup soal rekomendasi kan jadinya toh. Iya. Rekomendasi yang seperti apa seperti itu kan ada toh mestinya. Ada. Sampai sedetil apa sih studi ini? Misal begini, ini saya karena belum pernah baca banyak dalam hal ini. Tadi kan Mas Rimawan membedakan tuh secara umum disebut crime. Gitu. Nah, di dalam crime itu ada tadi yang pelanggaran ringan, pelanggaran moderat tadi ya kan. Lalu ada yang serius kan. Nah, moderat, yang serius ini di antara bahkan ada yang tadi extraordinary ya, tapi extraordinary tadi itu genosida dan sebagainya. Ya. Tapi di antara yang serius crime ini ada yang organized kan. Ya. Nah, yang organized ini yang serius. Nah, kira-kira dari ini itu ada nggak yang temuan-temuan spesial dari teori, misalnya khusus yang serious crime itu? Ya, jadi kalau temuan menariknya pas studi itu. Pendekatan kalau serious crime itu penanggulangannya adalah dengan sistem. Oh. Ya, jadi kita itu harus sistem. Nggak bisa kemudian main parsial, itu nggak bisa. Jadi semuanya harus ngeling. Nah, ini yang kalau mohon maaf ya kalau boleh saya kritik yang terjadi di Indonesia gitu ya. Itu aneh, kita seringkali tidak menerapkan sistem itu. Jadi misalkan kita bicara korupsi gitu. Di Indonesia itu dimungkinkan ada orang di OTT bisa 2 kali. Itu tuh sebenarnya memalukan. Karena di tempat lain itu nggak ada. Ini termasuk serious crime soalnya korupsi itu ya. Artinya sekali kena itu harusnya cacat seumur hidup itu. Harusnya tidak punya akses lagi ke situ. Lah kok ini ada kasus yang mana OTT bisa sampai 2 kali. OTT 2 kali itu artinya apa? Yang bersangkutan jadi pejabat publik, kena OTT, menjalani hukuman, keluar, jadi pejabat publik lagi, kena OTT lagi. Di negara maju nggak ada, Bang. Tapi berarti dia itu rasional. Si pelakunya rasional, tetapi sistemnya irasional gitu. Ya benar nggak pendapat saya? Pelakunya rasional. Wah, saya ini kalau ketangkap cuma segini saja. Betul. Pelakunya rasional, sistemnya yang bermasalah. Jadi ini kira-kira kalau saya boleh menafsirkan, ya tentu saya kenal Mas Rimawan, beliau ini religius, jangan salah paham ini pemirsa ya, ini kadang kan nanti salah paham ini. Jadi bahwa sebagai ilmuwan yang ahli di bidang ini, beliau ini sangat menyarankan bahwa memang orang diajari akhlak, dilarang mencuri itu bagus dari awal kan. Tetapi bagaimanapun dalam fakta yang kemudian berkembang, orang yang melakukan kejahatan itu ya benar-benar sebetulnya dia itu melakukan tindakan rasional kan. Berhitung. Artinya kalau memang sistemnya bagus, di mana orang kalau melakukan kejahatan risikonya lebih tinggi dari kemungkinan dia dapat untung kan, itu pasti mengurangi kan lah. Betul. Ya mengurangi. Kira-kira gitu hasil dari studi-studi ini. Iya betul. Saya teringat waktu kuliah di Inggris gitu ya, ada teman dari Swiss. Ini bareng-bareng nih dari habis kuliah begitu kan. Lah kalau kita itu kan lihatnya jalan gitu ya, terus kemudian nyebrang jalan gitu kan. Nyebrang jalan, saya lihat orang Inggris tidak ada tidak merah tetapi masih hijau atau masih hijau yang mobil boleh jalan tetapi nggak ada lalu lintas gitu ya, nggak ada mobil sama sekali. Saya lihat orang Eropa lain jalan kan, saya juga jalan. Saya lihat itu ada teman saya yang dari Swiss nggak mau jalan. Lah saya bingung kan, kita sudah sampai ke sana, oh boleh jalan ya, gitu tanya gitu. Ya mau ke jalan aja, cuma mau pulang kok waktu itu kan. Ya udah. Apa yang saya tanya, loh kenapa seperti itu? Di negaraku tuh bukan begitu masalahnya. Loh kok bisa? Iya, kalau sampai ada tabrakan, gara-gara ini tadi harusnya mobil masih boleh jalan ya Bang. Katakanlah nggak ada mobil nih, saya terus jalan, tiba-tiba ada yang belok gitu, saya tabrakan di situ. Itu yang disalahkan nanti pejalan kakinya. Nah, ada loh kayak begitu. Loh ini kan menarik ini ya. Ini menarik nih. Sama-sama di Eropa saya lihat.
kok beda ya? dia Ternyata dia dengan sistem yang berbeda di negaranya. lebih patuh juga. Lebih patuh ternyata. Lebih patuh. Gitu. Saya jadi kira, oh ternyata begitu ya, karena yang ada di benak dia, ya kalau nanti sampai ada resikonya itu jadi masalah gitu kan. Jadi ini kita garis bawahi ya, bahwa pendekatan ilmu ekonomi tentang kejahatan ini ya bisa memberikan kita bahan studi tentang mengapa orang melakukan kejahatan, lalu contoh-contoh studi tentang berbagai kasus, lebih khusus lagi tadi Mas Rimawan, meskipun beberapa studi kasus itu ada yang cuma kejahatan ringan kan, tapi yang serious crime ini juga lebih banyak lagi kan contohnya. Lalu kita pastinya juga dugaan saya itu juga ada studi-studi tentang bagaimana sistem di berbagai negara dibandingkan kan. Lalu kita otomatis masuk ke Indonesia, kita juga mencek kan di Indonesia ya apa yang sudah dipakai, apa yang belum dipakai. Nah karena itu mungkin studi ini tidak bermaksud, misalnya tadi ini saya perlu tekankan ini karena netizen suka salah paham Mas Rimawan nanti, bahwa kita tidak percaya dengan pendidikan moral yang baik sejak kecil, sejak di rumah anak-anak itu bisa mencegah kejahatan. Mungkin itu bisa salah satu yang memberi kontribusi ya. Tetapi kalau kemudian insentif untuk kejahatan jauh lebih besar. Ini kalau saya, ya yang contoh-contoh terakhir ini tanpa menyebut ya, kalau saya korupsi sekian cuma dihukum sekian kan itu kan. Sebenarnya ini menurut saya Mas Rimawan dapat intro yang bagus ini sekarang ini di netizen. Biasanya netizen nggak begitu kan, sekarang mulai begitu kan. Ya tentu itu tidak ini ya, tetapi kan secara nalar sebenarnya netizen sudah mulai nangkap nih. Kalau sudah begitu mau saya korupsi saja. Bener nggak tafsiran saya bahwa netizen Indonesia ini pelan-pelan juga mulai sadar bahwa ini yang sebenarnya sejak 2009 itu kami coba suarakan ya Mas. Gitu. Jadi saya mengkritisi salah satunya adalah Undang-Undang Tipikor. Gitu. Bagi ekonom itu it doesn't make any sense. Undang-Undang Tipikor. Mohon maaf nih. Mana nih yang nggak make sense itu yang mana gitu. Jadi saya selalu pertanyakan begini. Ini ada orang melakukan tindak pidana korupsi, denda itu maksimum cuma 1M. Oh, di situ terus begitu ya? Iya, maksimumnya 1M, Mas. Iya. Jadi 1M itu mau nilep berapapun dendanya 1M. Oh iya. Cuma masalahnya ini 1M bagi ekonom lebih nggak make sense lagi, Mas. Apa? Ketentuan ini sudah dibuat sejak tahun 99. Iya, tidak dirubah ini, sampai sekarang. Ini 2025, Mas. Inflasinya berapa? Iya. Iya kan? Itu baru dari situ gitu ya. Belum lagi nanti ketika dilihat lagi, oh ini Pak, tapi kan itu ada uang pengganti, katakan. Loh iya, ada uang pengganti. Tapi seberapa banyak kemudian hakim jaksa menuntut ataupun juga hakim menghukum terkait dengan uang pengganti? Enggak, sebagian kasus enggak. Gitu. Nah, ini hal-hal yang kayak begini ketika dulu saya jelaskan, nggak kerasa. Dan bahkan saya dikritisi oleh teman-teman ahli hukum, gitu. Jadi saya buatkan pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu saya buatkan tabel gitu ya. Tabel. Oh, ini boleh ngambilnya sekian, terus hukumannya sekian kan gitu kan? Kan orang ekonomi. Ya cara mikirnya begitu. Lalu saya dikritisi, Mas, bukan begitu menginterpretasikannya. Lalu saya tanya, terus gimana? Yang menginterpretasikan apakah harus dari ahli hukum? Karena kan ini hukum kan terbuka bagi masyarakat. Loh, kalau ada masyarakat kemudian punya persepsi, karena saya dari behavioral economics punya persepsi menerjemahkan seperti itu, boleh nggak? Boleh loh. Iya kan, Pak? Loh, kan pertanyaannya kemudian, kalau hukumannya dendanya 1M, loh, saya akan melakukan yang lebih besar dari itu dong. Jadi netizen ini mulai agak cerdas. Kan? Ini yang saya coba diskusikan dengan teman-teman ahli hukum juga. Jadi pertanyaan saya, challenge saya sebagai dari sisi ekonom adalah dari mana mulainya angka 1M? Kan gitu ya. Bagus. Kok bisa 1M? Kok bisa 1M? Bukan kan 1 gitu. triliun. Kan sebesar-besarnya 1 triliun kan bisa kan? Sebesar-besarnya kok. Atau malah justru dibalik. Dibalik dalam artian adalah mengapa hukuman itu harus maksimal? Kalau hukumannya minimal gimana? Jadi misalnya gini, hukuman minimal Rp1. Berarti berapapun bisa. Tapi atasnya nggak ada gitu. Atau disesuaikan dengan berapa biaya kerugian perekonomian. Bisa kan? Pertanyaannya, boleh nggak? Nah, ini loh. Gitu ya untuk sesi kali ini sebagai pengantar bahwa
ilmu ekonomi tentang kejahatan, ya toh, economics of crime ini sebetulnya adalah suatu lingkup studi kelihatannya mikro, tapi sebenarnya sangat urgen dan menjadi lebih urgen dengan kondisi kenegaraan kita yang sekarang ini. Jadi saya mewakili Mas Rimawan ini, coba anak-anak ibu bapak yang sangat cerdas, mari mengambil studi di salah satunya di UGM S2 tapi itu ya Mas ya. Sekarang S1 diajarkan juga. Nah S1 Ya. sudah diajarkan juga, diajarkan. dan terlebih dari itu juga kita sebagai netizen yang suka belajar tidak ada salahnya mulai melihat-lihat karena mudah ya sekarang di jadi Google kita. sejak semester kemarin kami tawarkan, semester ini ada lagi. Ya, dan jadi itu betul-betul sangat penting dan sekaligus juga untuk mengingatkan kita semua, kita tidak cukup mengandalkan soal orang baik atau buruk, tapi kita harus mempelajari bagaimana perilaku kejahatan, bagaimana perilaku orang tidak berbuat jahat secara rasional, sehingga kita mencari formulasi bagi sistem ini, dibuat peraturannya, dibuat sistemnya, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Terima kasih.